Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa ba'ati wajan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada kita senantiasa menjadikan wajib Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita masih diberi iman, Islam, syariat, sempat untuk bisa melaksanakan thalabul ilmi, belajar bersama-sama. Mas, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan sore ini mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam dan tahlilan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Kagem pengumuman memang belum ada data terbaru. Data yang terakhir untuk keberangkatan ke Madinah itu baru di SOC 62. Itu berangkatnya tanggal 21 besok hari Sabtu. Itu jadwal yang tadi malam. Mungkin nanti malam ada lagi untuk yang besok hari Ahad mungkin ya. Maka kita terus menonton bahwa kita dari data maupun dari sektor. Jadi yang terakhir SOC itu baru di SOC 62 yang berangkatnya nanti tanggal 21 hari Sabtu. 63, 45, 67 dan sebagainya nanti menunggu jadwal selanjutnya, karena memang waktunya dipres 2 hari sebelum keberangkatan. Apakah kita nanti tanggal 22 ataupun tanggal 23, kita panggil nanti pengumuman dari daerah ataupun sektor. Ketika kita tanya ataupun nanti tadi saya tanya, ya kalau belum ada jadwal ya belum Pak. Pak, jadwal kami berangkatnya kapan? SOC 67. Kalau belum keluar ya ditunggu Pak. Nggak perlu jawabnya dari sektornya. Jadi memang kita tunggu, sabar ya Bapak Ibu. Tapi ketika di aplikasi Satu Haji dengan memasukkan nomor apa namanya, bukan nomor paspornya, di situ nanti di situ di Madinah kita itu akan masuk di hotelnya Antal Internasional kalau tidak salah ya. Di situ tidak ada nanti di Madinah ya sektor berapa, terus kita hotelnya apa di situ ya. Nah, ini perlu kita ketahui ya, terkait dengan keberangkatan nanti saja ketika ada parti jadwalnya ya. Kita bahas di sini ketika kita nanti di Madinah, yang berbeda ketika kita di hotel yang disebutkan di Makkah. Yang pertama adalah lokasi di sekitar Masjid Nabawi atau Makkah itu tidak perlu bersolawat untuk sholat 5 waktu. Jadi bukan enten kok nyebut ajeng teng Masjid Nabawi niku mboten enten. Ini yang pertama. Ini berbeda ketika kita di Mekah. Sebab apa? Jarak hotel dan Masjid di Nabawi itu relatif lebih dekat. Jadi bukan enten kok nyebut aneh Nabawi kurang bis dan tidak ada fasilitas bis dari pemerintah. Yang kedua, masa tinggal hanya 8 sampai 9 hari. Memaklum di sini 8 sampai 9 hari termasuk waktu check in dan check out. Nah ini check in dan check out. Nanti check in jam berapa, check out jam berapa. Memang sangat ketat sekali waktunya gitu. Ya. Karena kan kita check outnya kan berangkatnya pesawat jam 11 berapa gitu. Tanggal 1 Juli yaitu gitu. Proses check-in dan check-out berlaku ketat sesuai batas waktu dalam sistem e-hajj ataupun nusuk. Yang ketiga, lobi hotel di Madinah tidak semua lobi hotel jemaah yang ada di Mekah. Nah itu biasa hotel atau ini, jadi masih orang kaget. Maksudnya hotel kita kan termasuk kalau dari Ibu kan termasuk yang kecil ya. Di Madinah juga kayak gitu Pak. Jadi lobi hotel itu tidak seluas lobi yang ada di Mekah.
tidak ada musola di hotel. Mas ya, di Madinah itu betul-betul musola Pak. Jadi nak jamaah dulu ngasih yo eman. Nanti orang cerak masjid Nabawi. Nek misalkan sholat 40 waktu di masjid Nabawi, ya dulu di masjid. Dari mana ngasih tahu masjid. Itu dijawab Pak. Siapa nama betul Nabawi? Nek kalau kita masjid Nabawi, gitu. Ada di zaman kan keutamaan kita kan bisa bersamai takbiratul ihram di imam masjid setempat. Nek saken kebutuhan kali, yuk nggak bisa sholat dulu nggak dari itu bisa sebisa mungkin sebelum sholat di malam itu kita sudah sampai di masjid Nabawi ya, untuk 40 waktunya itu. Ya. Maka di hotel itu tidak ada musola, beda dengan yang di Mekah. Terus ya, hotel setara bintang 3 sampai bintang 5 sehingga tidak ada mesin cuci. Betul Pak, terus bintang itu mesin cuci. Tidak ada tempat menjemur pakaian. Betul. Jadi makan mau ke mawon, misalnya berangkat Senin atau Ahad. Pokoknya memang ketat gitu. Ketuker memo di cinta memiliki supaya kita terima itu paling mudah waktu 8 hari kada sehari kita botol nyuci itu ataupun laundry, kalau sana kan laundry bisa ya, tapi kalau untuk tempat cuci nggak ada, mesin cuci nggak ada, tempat menjemur juga tidak ada, dilarang menjemur pakaian di jendela kamar hotel. Kemudian teman-teman itu termaku pokok bawal mau itu makin kurangnya malah jadi karena itu termasuk perusak ya. Mengaku nih dulu dilakukan pecah karena itu lopo temboknya dari bendek dan tempat kita maka dipertolong itu alam pengundi tapi itu tidak boleh. Dilarang menjemur pakaian di jendela kamar hotel, dilarang membuat jemuran dengan memaku tembok atau mengikat tali di kamar. Dilarang merokok baik di hotel maupun di sekitar Masjid Nabawi. Sekulinosos nih, sekulinosos ya kadang ini latih pimpin dengan depan kata niku ya tengah Nabawi latih ketat niku makanya dari area Masjid Nabawi juga dilarang. Di Madinah itu cuacanya lebih panas, suhu sekitar 47 sampai 51 derajat Celcius. Jemaah akan selalu membawa alat pelindung diri APD, sandal, payung, sajadah, semprotan air dan lain sebagainya. Jadi ketika keluar dari hotel itu angin itu katus panas kan, tapi nggak menambah apakah semprotan walaupun dekat, tapi perlu sekali semprotan ketika kemudian sampai terminal kalau ini bagi ketika di Mina itu. Nah, makin ketika kita berjalan ke Masjid Nabawi kita tahu ini kok semprot terus walaupun dekat ataupun tidak karena memang cuacanya sangat panas. Walaupun itu bisa itu saking tek apa saking nganu itu uapnya masih panas Pak, masih bisa. Ini terdapat fasilitas city tour sekitar kota Madinah yang difasilitasi oleh majmua atau syarikat. Biasanya satu kali itu ya. Biasanya kan pasar kurma ya, terus nanti Jabal Uhud ya, lajeng masjid Kiblatain ya, lajeng ya itu, tapi sudah pakai tanpa tidak bisa ada mengalami ini, sudah tidak mengalami, dan itu waktunya tidak nabrak sholat zuhur. Sebelum zuhur sudah sampai di hotel untuk kita bisa sholat zuhur di masjid dari maka pun jadi pagi jam 10 atau setengah 11 sudah sampai di hotel supaya jangan ketinggalan sholat zuhur di masjid. Nah, tapi sudah di training ketika 2 tahun yang lalu ataupun 3 tahun yang lalu saya kenal itu memang sudah di training. Ya ada tol kemudian, tapi waktunya tidak lama, sebelum zuhur sudah sampai hotel lagi sehingga zuhur bisa di masjid. Ini salah sebenarnya kalau bapak boleh tidak menghormati, utamakan ziarah Ramadan jika bersamaan dengan ziarah ke lokasi dan sejarah yang lainnya. Jadi misalnya kok kalau jadwal ke Ramadan kok barengan kalau ziarah ke lokasi yang lainnya, maka utamakan untuk kita ziarahnya ke Ramadan. Kalau kita
Madinah karena kalau itu kalau kok baru ya, maka kita utamakan yang rokok ini ketika kita di Madinah. Saat sebelum bapak ibu jamaah rahimakumullah, kaitan itu kalau amaliyah urusani ketika di Madinah, karena memang Madinah itu kan sudah bukan rangkaian haji, rangkaian haji kan sudah rampung, rukun haji sudah rampung. Ketika kita mulai tidak akan kalau ingin buku wonten Arafah, lajeng apa tawaf ibadah, lajeng sa'i, lajeng tahallul kan rampung, hajinya sudah selesai. Jadi ketika ada jamaah kok lajeng tanazul, karena setelah haji itu lajeng kok diolah gerak, terus beliau dipulangkan, ya sudah sah hajinya, walaupun belum ke Madinah. Jadi kalau memang kondisi gerak ataupun sakit, karena rukun haji sudah dia laksanakan semuanya. Amaliyah di Madinah yang pertama, hukum berziarah ke makam Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya, sahabat sholat arba'in dan ziarah tempat-tempat kita adalah sunnah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Di sini kan ada ya, ketika kita tidak bisa ataupun belum bisa masuk ke rumah di pintu yang baratnya itu kan kita bisa masuk, tidak masuk lewat belakangnya itu. Terus tapi nggak boleh berhenti lama di situ, kita berdoa di situ juga bisa. Dan nanti untuk lengkap semuanya sudah download aplikasi musuh ya Pak ya? Ada ya? Sudah ya? Di situ kan sudah ada ya nanti ya, di aplikasi musuh itu kan rauda kan ya. Makanya kita klik, makanya pilih tanggal berapa, jam pinten jenengan lajeng booking, nanti itu ya. Nah, makanya nanti aktivasinya 48 jam sebelum kita booking itu baru barcode-nya itu muncul. Tapi kalau sekarang belum bisa, tapi bookingnya kayaknya sudah bisa gitu. Bookingnya sudah bisa, tapi nanti barcode-nya munculnya nanti 48 jam sebelum kita nanti untuk antri di Raudhah. Ini karena apa? Di antara makam dan mimbar Rasulullah kan Luqmah dan mimbar Rasulullah kan terdapat tempat yang ijabah untuk kita berdoa kepada Rasulullah SAW, itu taman surga. Ini para bapak ibu. Jadi amaliyah di Madinah itu yang kita berlama-lama di Masjid Nabawi. Waktu maghrib dugi saat itu kata kajian Pak. Untuk si bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini kan bahasa Indonesia gitu. Ini kan bahasa Arab untuk jadi ada majlis sawako, majlis kata itu kalau nunggu misa majlis tekan misa ada masjid ini bagi mono. Kemudian berkata dia dikasih keterangan tidak ditahu sendiri.